Saya akan menjelaskan program yang dapat memilih untuk menghitung faktorial, Fibonacci ataupun pangkat di dalamnya, di mana program ini menggunakan prosedur untuk mengelompokkan codingan antara faktorial, Fibonacci ataupun pangkat. Dalam program ini digunakan file header IOSTREM untuk menggunakan fungsi cout, cin, nline, dan sebagainya. Digunakan juga file header math.h untuk menggunakan fungsi matematika. Lalu using namespace std agar file dan berkas dari std dapat digunakan. Kemudian dideklarasikan variabel global yang dapat dibaca dalam semua fungsi ataupun prosedur yang ada di dalam program ini. Nama variabelnya adalah result menggunakan tipe data integer. Kemudian deklarasikan prosedur untuk perhitungan faktorial dengan menuliskan void faktorial di mana di dalamnya ada argumen dengan nama x dan tipe argumennya float. Kemudian tuliskan tanda kurung kurawal buka sebagai start prosedur. Di dalamnya ada pernyataan kondisi if x sama dengan 1, maka eksekusi result sama dengan x. Namun jika tidak, eksekusi faktorial x min 1. Ini adalah coding untuk memanggil prosedur faktorial x min 1. Kemudian isi variabel result dengan result dikali x. Lalu setelah keluar dari pernyataan kondisi akan bertemu dengan end prosedur. Lalu ada juga prosedur untuk Fibonacci. Tuliskan void Fibonacci dengan nama argumen n dan tipe argumennya integer. Kemudian tuliskan kurung kurawal buka sebagai start prosedur. Di dalamnya deklarasikan variabel x, y, z, dan i menggunakan tipe data integer. Inisialisasi x sama dengan 0, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. Lalu buat pernyataan cout deret Fibonacci, yang mana tulisan deret Fibonacci ini akan muncul ke monitor nantinya. Lalu gunakan pernyataan perulangan dengan i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Selama kondisinya terpenuhi, eksekusi pernyataan untuk mencetak x dan tanda spasi. Lalu ada z yang diisi dengan variabel x plus y. Lalu variabel x diisi oleh variabel y dan variabel y diisi oleh variabel z. Setelah itu keluar dari pernyataan perulangan jika kondisinya memang sudah tidak terpenuhi dan akan bertemu dengan end prosedur. Kemudian ada prosedur untuk pangkat, di mana dituliskan void pangkat dengan nama argumen a dan b, di mana keduanya menggunakan tipe argumen float. Lalu tuliskan tanda kurung kurawal buka sebagai start prosedur. Kemudian deklarasikan variabel i menggunakan tipe data integer dan variabel hasil menggunakan tipe data float. Lalu inisialisasi variabel hasil dengan 1. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan di mana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan b, dan i plus plus. Selama kondisinya terpenuhi, eksekusi pernyataan hasil sama dengan hasil dikali a. Jika sudah tidak terpenuhi kondisinya, maka akan keluar dari pernyataan perulangan. Kemudian ada pernyataan cout, hasil dari a pangkat b adalah hasil. Jadi isi dari variabel hasil ini akan muncul di sini
sebagai nilai dari A pangkat B. Setelah itu akan bertemu dengan end prosedur. Kemudian masuk ke fungsi utamanya dan menuliskan integer main. Di bawahnya ada tanda kurung kurawal buka sebagai start fungsi utama. Lalu deklarasikan variabel pil dengan tipe data integer. Kemudian ada pernyataan cout pilih n-line. Jadi kata pilih ini yang ada di antara tanda kutip akan muncul ke monitor nantinya dan akan turun ke baris baru satu kali karena ada fungsi n-line. Lalu cout 1 faktorial n-line, cout 2 Fibonacci n-line, cout 3 pangkat n-line. Kemudian cout masukkan pilihan Anda. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan pilihan. Agar dapat memasukkan pilihannya, dibuat cin pil. Jadi pengguna dapat memasukkan pilihannya dan nantinya akan tersimpan ke variabel pil. Lalu ada pernyataan cout n-line untuk turun satu baris. Lalu ada pernyataan kondisi switch pil. Jika pilihannya 1, maka akan ke case 1 ini. Di dalam case 1 dideklarasikan variabel n dengan tipe data float. Lalu ada cout masukkan bilangan. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan bilangan yang ingin dicari nilai faktorialnya. Untuk memasukkannya gunakan cin n, yang nantinya bilangan yang diinputkan akan tersimpan di variabel n. Lalu panggil prosedur faktorial n. Jadi waktu di sini program akan pergi ke prosedur faktorial yang sudah dibuat di atas. Kemudian ada pernyataan cout nilai faktorial dari n. N ini adalah bilangan yang kita inputkan tadinya, adalah result. Jadi isi dari variabel result ini akan dimunculkan sebagai nilai faktorial dari si n ini. Kemudian n-line dan bertemu dengan pernyataan break untuk menghentikan program. Namun jika pilihan yang dimasukkan pengguna adalah 2, maka akan ke case 2 ini. Di case 2 dideklarasikan variabel i dan n menggunakan tipe data integer. Lalu ada pernyataan cout masukkan banyaknya deret. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan banyaknya deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Untuk memasukkan banyaknya deret, tuliskan cin n, di mana banyaknya deret yang kita inginkan nantinya akan tersimpan di variabel n. Lalu panggil prosedur Fibonacci n. Jadi di sini program akan kembali ke prosedur Fibonacci yang sudah kita buat di atas. Kemudian ada cout n-line dan break untuk menghentikan program. Kemudian jika pilihan pengguna adalah 3, maka akan masuk ke case 3. Di case 3 dideklarasikan variabel a dan b menggunakan tipe data float. Lalu ada cout masukkan bilangan. Jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan bilangan. Bilangannya akan tersimpan di variabel a dengan pernyataan cin a. Lalu cout masukkan pangkat. Pengguna akan diminta untuk memasukkan pangkat yang diinginkan. Untuk itu tuliskan cin b agar pangkat yang kita inginkan tersimpan di variabel b. Lalu panggil prosedur pangkat a, b. Jadi di sini program akan kembali ke prosedur pangkat yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ada cout n-line dan break untuk menghentikan program.
Lalu ada default. Default ini dieksekusi jika pilihan yang dipilih pengguna itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, ataupun tidak sama dengan 3. Nah, jika pengguna memilih 4 misalnya, maka akan dieksekusi cout. Anda memasukkan angka yang salah dan break. Jadi setiap bertemu break ini, program akan langsung berhenti dan bertemu dengan end program. Misalnya pengguna memasukkan pilihannya yang pertama, lalu masukkan bilangan. Ini adalah untuk mencari nilai faktorial dari misalnya 5. Nah, akan muncul nilai faktorial dari 5 adalah 120. Kemudian untuk Fibonacci, pengguna harus memasukkan angka 2 untuk mencari deret Fibonacci. Masukkan banyaknya deret, misalnya 5. Jadi deret Fibonacci-nya 0, 1, 1, 2, 3. Lalu running lagi, pilih 3 untuk menghitung pangkat. Misalnya bilangan yang ingin dicari 5 pangkat 3. Nah, hasil dari 5 pangkat 3 adalah 125. Terakhir, semisalnya memasukkan bukan angka 1, 2, ataupun 3, misalnya 5, maka akan muncul Anda memasukkan angka yang salah dan programnya langsung berhenti.